ketemu lagi di The Deep Dive. Kita siap nih, bedah bareng bab 6 dari buku Nexus-nya Yuval Noah Harari. Judulnya Anggota Baru, Bagaimana Komputer Berbeda. Sumber ini, ngajak kita mikir ulang soal komputer. Iya, bener banget. Katanya sih ini bukan cuma alat bantu canggih biasa, tapi sesuatu yang fundamental beda, yang mengubah jejaring informasi kita. Jejaring tempat ide, berita, ya semua ngalir lah ya. Betul. Nah, mari kita bongkar nih. Apa sih yang bikin komputer, terutama AI ya, jadi revolusioner banget dibanding katakanlah tulisan atau mesin cetak? Nah, yang menarik di sini, dan ini kayaknya poin kuncinya Harari ya, itu pergeseran dasarnya. Jadi ribuan tahun ini kan teknologi informasi kayak tulisan, percetakan, radio, TV, emang ngubah cara kita nyambung. Iya, bener. Tapi intinya, anggotanya ya itu-itu aja. Homo sapiens, manusia. Informasi yang ngalir dari manusia ke manusia. Itu. Walaupun caranya ganti-ganti. Oke, jadi kalau kita bandingin sama misalnya pisau gitu ya, atau bahkan bom nuklir deh, secanggih apapun. Itu kan tetap butuh manusia buat mutusin, buat bertindak gitu kan. Mereka pasif aja. Betul, alat aja. Nah, tapi AI ini yang jadi fokus di bab ini, katanya bisa proses informasi dan bikin keputusan sendiri. Ini gimana nih bedanya? Nah, tepat di situ intinya. Komputer, khususnya AI, itu adalah anggota non-manusia pertama dalam sejarah jejaring informasi kita. Non-manusia ya? Iya. Jadi ini bukan soal koneksi lebih cepat atau lebih luas aja, tapi soal siapa atau apa yang ada di dalam jejaring itu. Wah, Revolusinya di level keanggotaan ini. Coba deh bayangin, sebuah jejaring informasi yang mulai didominasi entitas anorganik. Yang logikanya mungkin, sama sekali beda dari kita. Yang terikat sama urusan biologis kayak persaingan, reproduksi, gitu-gitu. ini konsep yang agak bikin berinding ya. Harari kan pakai analogi yang bagus banget tuh. Iya, yang soal waktu itu ya. Iya, dia bilang kita sekarang ini posisinya mungkin kayak orang 80 tahun setelah tulisan pertama ada. Terus coba bayangin bakal ada perpustakaan Alexandria atau Alkitab. Atau yang dinosaurus itu. Nah, itu dia. Atau 80 tahun setelah kode genetik muncul, terus coba bayangin T-Rex. Gitu kan, maksudnya potensi evolusi komputer ini skalanya gede banget dan arahnya ya kita belum bisa tebak sama sekali. Betul. Dan ini penting nih buat digarisbawahi. Waktu Harari bilang AI punya tujuan atau membuat keputusan, Kayak algoritma medsos gitu ya. nah, contohnya itu. Algoritma yang tujuannya maksimalin engagement Anda. Itu bukan berarti AI-nya sadar atau punya perasaan kayak kita loh ya. Oke. Istilah itu dipakai buat gambarin kemampuan mereka buat kejar target spesifik dan bertindak secara otonom di dalam jejaring. Nah, kemampuan ini yang nggak dipunya alat-alat sebelumnya. Mereka bisa belajar sendiri. Ini yang kita sebut machine learning. Machine learning. Boleh dijelasin dikit nggak? Maksudnya belajar sendiri itu gimana sih? Biar kita kebayang gitu. Tentu. Jadi, machine learning itu pada dasarnya kemampuan sistem komputer buat ningkatin performanya sendiri. Dalam tugas tertentu ya, berdasarkan data yang dia olah, tanpa perlu kita program ulang secara spesifik buat tiap peningkatan. Jadi dia nggak cuma nurutin perintah awal aja ya? Enggak, dia bisa adaptasi, bisa nemuin pola baru, atau solusi baru dari data yang ada. Nah, inilah yang bikin dia bisa otonom tadi. Oke. Jadi pas algoritma di HP kita nih nyaranin berita atau video berikutnya, itu bukan sekedar program pasif yang ngikutin perintah. Tapi bisa dibilang anggota jejaring informasi yang aktif mutusin apa yang mungkin relevan buat kita. Iya. Berdasarkan tujuannya dia sendiri. Misalnya, ya itu tadi bikin kita nonton lebih lama. Kurang lebih gitu gambarannya. Kemampuan belajar dan adaptasi mandiri itu yang bikin mereka beda dari alat sebelumnya. Dan menjadikan mereka anggota baru yang aktif. Mereka bisa ngubah dinamika jejaring dari dalam, bukan cuma jadi saluran info antar manusia. Harari juga nekenin potensi mereka buat beroperasi dan berevolusi dengan cara yang mungkin kerasa asing banget buat logika biologis kita. Berarti kesimpulan utamanya jelas ya, kita ini nggak lagi cuma berhadapan sama alat bantu super canggih. Udah lebih dari itu. Kita hidup di era baru di mana ada partisipan non-manusia dalam jejaring informasi global kita. Dengan potensi cara kerja dan evolusi yang di luar bayangan kita sekarang. Nah, ini kemudian bawa kita ke pertanyaan yang penting banget ya. Dan mungkin agak mengganggu juga. Pertanyaan apa tuh?
Kalau komputer dan AI ini beneran anggota baru yang bisa belajar dan bertindak di luar kerangka biologis kita, realitas macam apa yang bakal mereka bangun nanti? Terus, jejaring informasi kayak apa yang bakal muncul di masa depan? Dan yang paling krusial nih, di mana posisi kita, manusia, dalam struktur baru itu nantinya? Nah, itu dia pertanyaan kunci buat kita renungkan bareng ya kelanjutan dari bacaan Harari ini. Wah, menarik banget pembahasannya. Terima kasih udah nyimak kupasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.